Nah, di sini nih, apa sih namanya? Untuk hal yang paling krusial untuk menentukan nih, ini sebenarnya si jantan dan betina ini udah jodoh atau belum. Pada saat dikeluarkan, reaksi si jantannya itu seperti apa? Nah, terus misalkan ada pertanyaan kayak gini, Bang, boleh nggak kalau misalkan betinanya yang di dalam kandang kotak, si jantannya yang di luar? Halo teman-teman, balik lagi di channel YouTube gua, Cok Insight. Kali ini gua mau ngebahas tentang perjodohan murai batu. Kalau untuk menjodohkan murai batu memang dari banyak peternak itu banyak caranya ya, mungkin dengan berbagai macam metode, mungkin di YouTube juga banyak gitu. Tapi kalau untuk cara gue nggak mau yang ribet-ribet, yang biasa aja. Untuk tahu gimana cara menjodohkan murai batu versi gue, kita lihat. Let's go. Jadi gini teman-teman, di sini di kandang ternak ini gua ada apa namanya murai batu jantan dan betina. Nah, pertama adalah di kandang ternak ini yang lu taruh itu murai betinanya. Murai betinanya lu masukin dulu, tapi diusahakan atau diwajibkan betinanya itu yang sudah siapan, betina siapan, artinya dia udah siap kawin, memenuhi kriteria usianya yang cukup, ya minimal 7 bulan lah udah cukup, dan dia udah siap untuk dikawin. Ya contohnya atau ciri-cirinya ya dia udah manggil-manggil, udah birahi lah ya, dimasukin ke kandang ternak, terus setelah sehari 2 hari adaptasi di kandang ternak, si betinanya baru kemudian si jantan ini dimasukin ke kandang ternak. Cuman memang ini ya teman-teman, cara penjodohannya ini nggak langsung dimasukin atau disatuin, tapi apa sih namanya, jantannya itu dimasukin di kandang ternak dalam keadaan berada di kandang kotak, jadi nggak langsung disatuin. Hal ini dimaksudkan untuk dia mengenali satu sama lain dulu, si jantan dan si betinanya itu saling kenal dulu. Karena apa? Kalau langsung disatuin udah pasti si jantannya itu akan nyerang si betinanya, karena murai batu itu kalau memang belum jodoh, si jantan itu akan mengejar betinanya sampai bisa jadi dia terjadi kekerasan, maksudnya ngejar terus melukai, bisa jadi juga si betinanya itu meninggal. Di dalam kandang ternak ini, si jantan ini 1 minggu dalam keadaan di kandang kotak. Nah seperti ini. Setelah 1 minggu dan ciri-cirinya biasanya si betinanya itu mendekat, ngedeketin ya kan, ngedeketin. Kadang-kadang juga dia apa sih, nemplok di atas kandang kotaknya si jantan, dan si jantan juga mengeluarkan ciri-ciri dia tertarik. Setelah seminggu dirasa sudah, ya bisa dibilang apa ya, bisa dibilang saling jatuh cinta kali ya, saling jatuh cinta atau mungkin saling tertarik satu sama lain, barulah kemudian si jantannya ini dilepas. Nah di sini nih, apa sih namanya, untuk hal yang paling krusial untuk menentukan nih, ini sebenarnya si jantan dan betina ini udah jodoh atau belum. Nah pada saat dilepas itu benar-benar harus kita pantau, pada saat dikeluarkan reaksi si jantannya itu seperti apa. Nah sekarang gua mau, karena ini udah seminggu gua mau si apa namanya, si jantannya ini gua keluarkan. Nah terus misalkan ada pertanyaan kayak gini, Bang, boleh nggak kalau misalkan betinanya yang di dalam kandang kotak,
si jantannya yang di luar, kayak seperti yang di sini nih. Di sini. Kamera. Oke. Nah, yang di sini nih kebalik. Ceweknya yang di kandang kotak, jantannya yang di kandang ternak. Sebenarnya sih lebih abdolnya itu betina yang seperti ini. Yang betinanya yang di kandang ternak, jantannya yang di kandang kotak. Karena apa? Betina itu diusahakan lebih bagus si betinanya ini yang menguasai wilayah teritorialnya dulu. Tapi ini kenapa ya? Kenapa gue lakukan seperti ini? Ini karena udah terlanjur, karena jantannya udah terlanjur ada sebelumnya di kandang ternak, si betinanya belakangan. Tapi sebenarnya hasilnya apakah bisa? Ya bisa aja, nggak masalah sih sebenarnya. Sekarang ayo kita lihat reaksi dari si jantan yang ini dulu, yang ini. Reaksi dari si jantan ini, gimana reaksinya kalau pas pada saat kita keluarkan, kita satuin sama si betina. Oke, gas. Nah ini gua mau coba masuk, gua mau coba buka. Gue masuk ke dalam sini, gue coba buka si jantannya dan gue satuin sama betinanya. Apakah mereka pasangan yang berjodoh? Nah ini jantannya ya, jantannya gue mau coba gue lepas. Kamera apakah melihat? Oke, ini gue lepas ya. Ini gue coba mau lepas jantannya. Apakah mereka udah berjodoh? Hey, come on guys, yuk keluar yuk. Keluar guys, ayo guys. Ganjil itu Jet. Nah tuh betinanya udah manggil. Yuk. Nah udah keluar. Tuh lihat. Kamera lihat. Oke. Nah ini gua pinggirin dulu. Nah ini udah mulai. Nah, sebenarnya di sini teman-teman hal yang paling krusialnya kita harus pantau dengan sedetail mungkin. Karena apa? Kalau misalkan belum jodoh nih, si cewek ini bisa dikejar dan disitulah bisa terjadi KDRT. Nah ini mereka mulai berdekatan tuh kayaknya udah. Tuh betinanya manggil. Kira-kira gimana nih teman-teman? Berarti memang udah aman ya kayaknya ya. Nah ciri-cirinya lagi biasanya nanti si jantannya ini kalau merasa dia udah jodoh, udah tertarik, dia ini akan masuk ke pintu glodok sini. Pintu glodok atau glodok sini dengan ciri-ciri dia ngajak kawin gitu kan. Ngajak mesmeo gitu. Nah ini kayaknya aman nih. Kamera ngelihat burungnya. Ini aman nih kayaknya nih. Enggak ini ya. Oke, aman. Jadi gini ya teman-teman. Bisa jadi nih kita harus pantau seharian untuk memastikan mereka ini sebenarnya udah jodoh gitu. Yang dikhawatirkan kan kalau belum jodoh, si betina sama si jantannya ini bisa nggak akur lah. Akhirnya ya karena jantan ini dia punya apa sih namanya, kekuatan yang lebih dari betina, biasanya jantan yang ngejar terus melukai si betina gitu. Ini aman kayaknya. Oh kan, itu tadi yang kandang ternak yang ini. Nih gua harap nih si
mudah-mudahan aja nih nggak ada kendala, lancar nih perjodohannya. Terus kita yang ke kandang yang ini nih, yang satu lagi, yang ini kebalik posisinya. Si betinanya yang ada di kandang kotak, terus si jantannya yang ada di kandang ternak. Sebenarnya sih harusnya kebalik ya, harusnya yang bener yang ini. Tapi apakah metode kayak gini juga bisa jodoh ya? Bisa-bisa aja sih. Sekarang ayo kita lihat, gue coba mau buka juga nih, karena ini juga udah semingguan, udah 1 minggu. Jadi gue coba keluarkan si betina biar dia nyatu sama si jantannya di kandang ternak. Ya. Oke guys, ini gue buka, gue masuk lagi ya. Aduh, nah ini. Jajan. Nih guys, yang ini hari ini gua jadi wali nikah. Tuh, ini si jantannya udah nggak sabar. Udah pengen ketemu sama si betinanya langsung. Tuh, bunyi terus. Ini gue coba mau lepasin betinanya ya. Nah, yuk. Udah keluar. Nah, ini udah dilepasin ya betinanya. Tuh, udah dilepasin, masih kaget dia, masih mangap-mangap. Dan ini jantannya. Tuh. Betinanya di atas. Yang terpenting adalah pada saat kita perjodohan ini gini teman-teman, apa sih namanya, pada saat si jantan ini dikeluarin atau disatuin ya, betina dan jantan ini disatuin, itu udah aman, maksudnya nggak ada apa sih namanya peristiwa si jantan ini ngejar-ngejar dan terus melukai si betinanya gitu. Tapi tetap ya, walaupun dengan kondisi kayak gini kita harus pantau, jangan sampai nanti si jantannya itu melakukan KDRT. Mungkin banyak ya cara tips-tips yang lainnya juga dari mungkin ya teman-teman peternak lain juga. Tapi pada prinsipnya sama aja, ujungnya adalah gimana caranya supaya murai batu itu berjodoh, ya kan? Jangan lupa subscribe, like, dan komen di kolom komentar di bawah ini. Buat teman-teman yang punya kritik dan saran, silahkan ditulis di kolom komentar. Mungkin itu aja buat teman-teman kicau mania dimanapun berada. Berkah dan sehat selalu buat teman-teman. Bye.